Malam itu, hujan turun tanpa henti di desa Sukaendah. Angin mengguncang jendela, petir menyambar, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Di dalam rumah kayu tua di ujung desa, seorang wanita muda bernama Rani duduk menatap api lilin yang hampir padam. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, rumah itu tak pernah lagi dipenuhi tawa. Hanya sunyi dan kenangan yang perlahan membusuk di dalam hati. Namun malam itu berbeda. Dari kejauhan, suara mesin besar mendekat, disusul lampu truk yang menembus tirai hujan. Seorang pria muncul di depan pintu, basah kuyup, dengan wajah lelah dan mata teduh yang menyimpan banyak cerita. Namanya Bima, supir truk pengantar barang yang tersesat di tengah badai. "Maaf Bu, boleh saya numpang berteduh sebentar?" Suaranya berat namun lembut. Rani sempat ragu, tapi entah kenapa ada sesuatu dalam tatapan pria itu. Sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia membuka pintu, dan di saat itulah takdir ikut masuk bersamanya. Mereka tidak tahu bahwa malam hujan itu akan mengikat dua hati yang sama-sama terluka. Bahwa dari rintihan malam yang penuh kesepian akan lahir sebuah kisah cinta tak terduga. Kisah yang dimulai bukan dengan senyuman, tapi dengan air mata dan rasa kehilangan. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Hujan turun tanpa jeda sejak sore tadi, membasahi setiap jengkal tanah desa Sukaendah. Suara rintiknya menimpa atap seng tua menghasilkan irama yang monoton namun menenangkan bagi sebagian orang. Tapi tidak bagi Rani. Bagi wanita itu, setiap tetes hujan justru seperti dentuman kenangan, mengingatkannya pada masa yang sudah lama pergi. Sudah 2 tahun berlalu sejak suaminya, Arman, meninggal akibat kecelakaan kerja di pabrik baja. Tapi seolah baru kemarin ia melihat tubuh lelaki itu terbujur kaku di rumah sakit, dingin dan tak bernyawa. Sejak hari itu, tawa di rumah ini ikut mati. Tak ada lagi aroma kopi yang diseduh setiap pagi. Tak ada lagi suara langkah kaki berat yang menapaki lantai kayu. Dan tak ada lagi pelukan hangat yang menenangkan setiap kali Rani merasa lelah menghadapi dunia. Kini yang tersisa hanya dirinya dan kesunyian yang menua bersama waktu. Di dalam rumah kayu peninggalan orang tuanya itu, Rani duduk sendirian di kursi rotan dekat jendela. Api lilin di meja makan bergetar kecil, sesekali hampir padam tertiup angin. Di luar, petir menyambar, membuat bayangan di dinding menari-nari seperti arwah gentayangan. Rani memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menahan dingin yang merayap dari lantai ke tulang. Ia mencoba menenangkan diri dengan menatap keluar jendela. Di kejauhan, terlihat jalanan tanah berlumpur yang menurun ke arah hutan bambu. Biasanya hanya dilewati warga desa siang hari. Tapi malam itu, di tengah derasnya hujan dan gelapnya malam, lampu besar berwarna kuning muncul dari arah jalan itu. Rani menggerjap, memastikan matanya tidak salah lihat. Cahaya itu semakin mendekat. Suara mesin besar menggema, menggetarkan kaca jendela rumahnya. Truk, gumamnya pelan.
Siapa yang mengendarai truk malam-malam begini di desa sekecil ini? Suara rem berdecit dan cahaya kuning itu berhenti tepat di depan rumahnya. Dari balik jendela ia bisa melihat siluet seorang pria turun dari kabin besar, berlari kecil menembus hujan, lalu berdiri di depan pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Rani menahan napas. Ia menoleh ke jam dinding, hampir pukul 11 malam. Hatinya berdebar. Dalam pikirannya, 1000 kemungkinan buruk berkelebat. Perampok, orang mabuk, atau bahkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut. Permisi, Bu. Boleh saya numpang berteduh sebentar? Hujan deras sekali. Nada suara itu berat tapi sopan. Ada getar kelelahan di dalamnya, tapi juga ketulusan yang membuat Rani sedikit tenang. Ia ragu beberapa detik, lalu perlahan membuka pintu. Di depannya berdiri seorang pria sekitar awal 30-an. Tubuhnya tinggi, bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air hujan. Di punggungnya tergantung jaket hitam lusuh yang menempel seperti kulit kedua. Wajahnya tampan dalam kesederhanaan. Kulitnya legam, matanya tajam tapi tenang. Maaf, saya nggak bermaksud mengganggu. Saya cuma supir truk. Truk saya mogok di tikungan tadi. Kalau boleh, saya numpang berteduh sebentar aja, sampai hujan agak reda. Ucapnya sambil menunduk sopan. Rani menatap pria itu sesaat, mencoba menilai. Dalam pandangan pertama, ia tampak jujur meski wajahnya terlihat letih. Masuk aja, Mas. Hujan belum kelihatan mau berhenti, katanya akhirnya. Pria itu tersenyum lega. Terima kasih banyak, Bu. Mbak. Begitu pria itu melangkah masuk, aroma hujan dan oli bercampur memenuhi ruangan kecil itu. Rani mengambilkan handuk dari kamar mandi dan memberikan kepadanya. Terima kasih, Mbak. Rani, jawabnya singkat. Oh, saya Bima, balasnya mengulurkan tangan dengan ragu. Rani menjabatnya perlahan. Tangan itu kasar, penuh bekas luka dan kapalan. Tangan yang sudah lama akrab dengan kerja keras. Duduk saja, Mas. Saya buatkan teh hangat, ucapnya pelan. Wah, gak usah repot, Mbak Rani. Saya sudah biasa begini. Tapi kalau ada air hangat sedikit aja, saya udah bersyukur, kata Bima sedikit tersenyum. Rani hanya mengangguk. Ia masuk ke dapur kecilnya yang remang. Bunyi sendok yang beradu dengan gelas mengisi keheningan. Di ruang depan, Bima duduk di kursi rotan, menatap ke arah dinding rumah yang penuh foto-foto lama. Salah satu foto menarik perhatiannya. Seorang pria muda mengenakan seragam kerja berdiri di samping Rani dengan senyum bahagia. Di bawahnya tertulis tulisan tangan, Arman dan Rani 2019. Bima menunduk hormat. Ia bisa menebak sendiri arti foto itu. Ketika Rani datang membawa teh, ia buru-buru mengalihkan pandangan. Silahkan, Mas, masih panas. Terima kasih, Mbak Rani. Hening kembali menyelimuti ruang itu. Di luar, hujan masih bergumuruh, dan sesekali petir membuat keduanya saling menatap tanpa sengaja. Dalam diam, ada sesuatu yang berubah di udara. Perasaan asing yang sulit dijelaskan. Bima meneguk teh perlahan. Enak banget. Rasanya kayak teh yang diseduh pakai niat baik. Rani tertawa kecil. Sudah lama ia tidak mendengar pujian seperti itu. Mas sering nyetir malam-malam begini? Iya, Mbak. Barang harus sampai pagi.
kadang nggak tidur 2 hari. Tapi ya udah biasa, namanya juga kerja di jalan. Ia bercerita tentang hidupnya, tentang rute panjang antar provinsi, tentang malam-malam sepi di jalan raya yang hanya ditemani lampu truk dan lagu dangdut dari radio tua. Tentang ibunya di kampung yang sudah tua dan menunggu kiriman uang setiap bulan. Rani mendengarkan dengan tenang. Setiap kata yang keluar dari bibir Bima terdengar jujur, tanpa dibuat-buat. Entah kenapa, ia merasa nyaman. Mungkin karena sudah lama tak ada orang yang bercerita padanya dengan tulus seperti itu. Waktu berjalan tanpa terasa. Lilin di meja semakin pendek. Bima melihat jam tangannya dan bergumam. Wah, udah hampir tengah malam. Saya ganggu ya? Enggak, Mas. Justru rumah ini jarang ada tamu. Jawab Rani pelan. Bima tersenyum. Rumahnya hangat, Mbak. Mungkin karena pemiliknya juga begitu. Rani menunduk. Pipinya sedikit memanas. Ia tak tahu harus menjawab apa. Hujan di luar makin deras. Bima melihat keluar, lalu menoleh ke Rani. Kalau boleh, saya tidur di teras aja ya, Mbak. Besok pagi, saya benerin truk dulu sebelum lanjut jalan. Rani menggeleng cepat. Jangan di teras, nanti masuk angin. Tidur aja di kursi panjang itu. Saya ambilkan selimut. Bima terdiam sejenak. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa, anggap aja rumah sendiri. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat dada Bima terasa hangat. Sudah lama ia tak mendengar kata rumah dari mulut seseorang dengan cara sehangat itu. Rani berjalan ke kamar mengambil selimut. Saat ia kembali, Bima sudah mematikan lampu ruang tamu, menyisakan cahaya dari lilin di meja. Wajahnya tampak tenang di bawah cahaya redup itu. Ini selimutnya, Mas. Terima kasih, Mbak Rani. Saya nggak bakal lupa kebaikan ini. Rani tersenyum, lalu melangkah menuju kamarnya. Namun sebelum pintu tertutup, ia menoleh sebentar. Bima sudah terlelap di kursi, dengan napas teratur dan wajah lelah yang damai. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, Rani merasa tidak sendirian. Suara hujan yang biasanya menyesakkan dada, malam itu terdengar seperti nyanyian lembut yang menina bobokan. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit yang remang dan berbisik pelan pada dirinya sendiri. Siapa sebenarnya pria itu? Di luar, hujan masih turun tanpa henti. Tapi bagi Rani, malam itu membawa sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum bisa ia pahami. Mungkin hanya sekedar kasihan, atau mungkin tanpa sadar benih cinta baru mulai tumbuh di balik derasnya hujan. Malam berganti dini hari. Hujan masih belum mau berhenti. Suara rintiknya kini hanya tinggal bisikan lembut di atap seng, seperti lagu pengantar tidur bagi mereka yang letih. Rani belum benar-benar terlelap. Ia berbaring di ranjangnya, menatap langit-langit yang remang. Di ruang depan, samar-samar terdengar suara nafas Bima yang tenang, teratur, seperti melodi damai yang mengisi kesunyian rumah yang selama ini kosong. Entah kenapa, ada rasa aneh yang muncul di dada Rani. Hangat, tapi menyesakkan. Sudah lama sekali ia tak merasakan keberadaan seseorang di dalam rumah ini. Ia mencoba memejamkan mata,
Tapi pikirannya justru berkelana tentang pria asing itu, sopir truk sederhana yang datang di tengah badai, basah kuyup, tapi masih sempat meminta izin dengan sopan. Tentang caranya bicara yang tenang, tatapannya yang jujur, dan senyumnya yang membawa sedikit cahaya ke dalam malam panjang yang sepi. Rani tersenyum kecil dalam gelap. Ia tak tahu kenapa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian Arman, ia tak merasa sendirian. Dan tanpa sadar, matanya perlahan tertutup, membiarkan mimpi mengambil alih. Pagi datang pelan, bersama aroma tanah basah dan suara ayam berkokok di kejauhan. Cahaya mentari pertama menembus celah jendela, membias di lantai kayu yang lembab. Rani bangun perlahan. Tubuhnya masih lemas, tapi hatinya terasa ringan. Langkah kakinya menuntun ke ruang depan. Di sana, Bima masih tertidur di kursi panjang, berselimut tipis dengan kepala bersandar di lengan. Rambutnya agak berantakan, tapi wajahnya tampak damai, seolah hujan semalam telah membawa mimpi yang baik untuknya. Rani berhenti di ambang pintu, memperhatikannya diam-diam. Dalam cahaya pagi, Bima tampak berbeda. Tidak lagi seperti orang asing yang basah kuyup semalam, melainkan seperti sosok yang sudah lama ia kenal. Ada ketenangan di wajah itu, sesuatu yang membuat dada Rani bergetar pelan. Tiba-tiba, Bima menggeliat. "Pagi, Mbak Rani." Rani tersentak kecil, lalu tersenyum gugup. "Mas Bima udah bangun aja, saya mau bikin sarapan." "Wah, gak usah repot mbak, saya sudah numpang tidur, masa dikasih makan juga?" kata Bima sambil duduk dan mengusap wajahnya. Rani hanya terkekeh. "Enggak repot mas, saya memang biasa masak pagi-pagi. Lagi pula, kalau mas makan di luar sekarang, pasti susah nyari warung yang buka." Bima mengangguk, menyerah. "Kalau gitu, saya bantu ya?" "Boleh, tapi jangan protes kalau mas disuruh iris bawang," jawab Rani setengah bercanda. Mereka berdua akhirnya sibuk di dapur kecil itu. Rani menyiapkan bahan, sementara Bima mengupas bawang merah dengan ekspresi meringis setiap kali matanya pedih. Suasana dapur terasa hidup, hangat dan penuh tawa kecil yang sederhana. Saat nasi goreng sederhana dan telur dadar siap di atas meja, aroma masakan itu memenuhi ruangan. "Silakan makan mas," kata Rani sambil menuang teh. Bima menatap hidangan itu lama, lalu tersenyum. "Udah lama saya nggak makan masakan rumahan kayak gini." "Emang biasanya makan apa?" "Ya, kadang mie instan, kadang nasi padang di pinggir jalan. Kalau duit lagi tipis, ya cuma roti sama kopi sachet," jawab Bima jujur. Rani terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya. Nada seorang pria yang terbiasa dengan kesederhanaan dan kesepian. "Berat ya, kerja di jalan terus?" Bima menatap jendela. "Kadang berat, kadang enggak. Tapi yang paling susah itu rasa sepi mbak. Di jalan semua orang cuma lewat. Nggak ada yang benar-benar berhenti buat dengar cerita kita." Kata-kata itu membuat hati Rani bergetar. Ia menatap Bima lama, tapi tak berani menanyakan lebih. Karena entah kenapa, di balik ketenangan pria itu, Rani bisa merasakan luka yang mirip dengan lukanya sendiri. Setelah sarapan, Bima keluar untuk memeriksa truknya. Mesin besar itu masih mogok di tepi jalan, separuh bannya terperosok ke lumpur. Rani ikut berdiri di beranda memandangi punggungnya yang tegap dan tangannya yang penuh tenaga. "Mau saya bantu dorong, Mas?" seru Rani dari jauh. Bima menoleh sambil tertawa. "Mbak Rani mau dorong truk, nanti malah saya yang malu."
Rani tertawa pelan. Tapi tawa itu segera memudar saat matanya menangkap sesuatu di pelipis Bima. Goresan luka yang sepertinya baru. Ia mendekat dan berkata, "Mas, itu luka dari mana?" Bima menyentuh pelipisnya seolah baru sadar. "Oh, ini nggak sengaja kebentur kabin waktu hujan semalam. Nggak parah kok." Rani menghela nafas. "Nanti saya ambilin obat oles ya." "Wah, nggak usah repot. Udah diam aja. Saya tahu rasanya kalau luka dibiarkan malah tambah parah." Nada lembut tapi tegas itu membuat Bima tidak bisa menolak. Ia hanya tersenyum malu. Beberapa menit kemudian, Rani kembali membawa kotak kecil berisi perban dan salep. Ia berdiri di hadapan Bima, membuka tutup salep, lalu mengoleskannya perlahan ke pelipis pria itu. Bima menunduk sedikit, dan untuk sesaat, jarak mereka begitu dekat. Rani bisa mencium aroma tubuhnya yang maskulin bercampur hujan. Sementara Bima bisa merasakan kelembutan tangan yang sudah lama tidak menyentuh siapapun dengan perhatian seperti itu. Mata mereka sempat bertemu, dan waktu seolah berhenti. "Udah mas, jangan digaruk, nanti iritasi," kata Rani cepat, mencoba menutupi rasa canggung. "Terima kasih Mbak Rani, kalau semua orang sebaik Mbak Rani, mungkin dunia nggak akan terlalu keras buat orang kayak saya," jawab Bima pelan. Kata-kata itu menggantung di udara. Menjelang siang, hujan reda. Matahari mulai muncul dari balik awan. Rani duduk di teras, menjemur karpet basah, sementara Bima masih sibuk memeriksa mesin truknya. Sesekali mereka saling melirik dan tersenyum tanpa kata. Beberapa anak kecil berlari-lari di jalanan becek, dan salah satu dari mereka melambaikan tangan pada Rani. "Mbak Rani, ada tamu cowok ya?" teriak bocah itu sambil tertawa. Rani memerah, sementara Bima hanya terkekeh pelan. "Saya malah disangka apa nih?" Rani memukul pelan lengannya. "Jangan GR, anak-anak itu suka ngomong sembarangan." Tapi di balik tawa kecil itu, jantung Rani berdebar lebih cepat. Ia tahu, rasa hangat yang muncul di hatinya mulai tumbuh pelan-pelan. Bukan sekadar rasa kasihan, tapi sesuatu yang lebih halus. Seperti benih yang mulai menembus tanah basah setelah lama tertimbun dingin. Sore harinya, truk Bima akhirnya bisa hidup lagi. Suara mesinnya meraung pelan, seolah ikut lega bisa bergerak kembali. Bima menatap jam tangannya, lalu menoleh ke arah Rani. "Mbak, saya pamit dulu ya. Barang harus sampai ke gudang di kota sebelum malam." "Oh, iya," kata Rani pelan. Entah kenapa, dada Rani terasa sesak. Ia tahu pria itu cuma menumpang berteduh semalam. Tapi kehadirannya yang singkat sudah membuat rumah itu terasa hidup kembali. "Mas, hati-hati di jalan," tambahnya. Bima tersenyum, menaiki kabin truknya. "Kalau suatu hari truk ini lewat sini lagi, boleh saya mampir?" Rani menatapnya, lalu mengangguk kecil. "Rumah ini nggak kemana-mana mas." Truk itu perlahan melaju, meninggalkan jejak lumpur di jalan. Rani berdiri di beranda cukup lama, menatap punggung kendaraan besar itu sampai menghilang di tikungan. Saat angin sore berhembus melewati wajahnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama 2 tahun terakhir. Kerinduan yang muncul bahkan sebelum seseorang benar-benar pergi. Ia memandangi secangkir teh di meja yang masih hangat, tempat duduk yang masih menyisakan bayangan seseorang, dan aroma kopi yang belum sepenuhnya hilang. "Bima," gumamnya pelan,
seolah memanggil nama itu hanya untuk memastikan bahwa semua yang terjadi barusan bukan mimpi. Di luar, matahari mulai tenggelam. Langit memerah, burung-burung kembali ke sarang, dan suara jangkrik perlahan menggantikan nyanyian hujan. Hari itu menutup dengan sunyi yang berbeda. Bukan lagi sunyi yang sepi, tapi sunyi yang hangat seperti ruang di hati Rani yang mulai terisi sedikit demi sedikit. Dan entah kenapa, ia yakin malam nanti saat hujan turun lagi, hatinya tidak akan terasa dingin seperti dulu. Karena di suatu tempat di luar sana, ada seseorang bernama Bima yang mungkin juga sedang memikirkan dirinya. Hari itu berjalan begitu cepat. Sejak Bima meninggalkan rumahnya 2 hari lalu, Rani kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Atau setidaknya berusaha begitu. Namun, entah kenapa, setiap kali matahari tenggelam dan suara jangkrik mulai menggema, bayangan tentang pria itu selalu datang tanpa diundang. Ia masih bisa mengingat caranya tersenyum. Suaranya saat berkata, "Terima kasih Mbak Rani," atau tatapan matanya yang tenang tapi menyimpan lelah panjang. Suara mesin truk yang menjauh waktu itu masih terngiang jelas di telinganya. Seolah sebagian dari dirinya ikut terbawa pergi di antara deru hujan dan debu jalanan. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Rani sering tanpa sadar membuat 2 cangkir teh setiap pagi. Padahal ia hanya sendirian. Kadang ia mendapati dirinya berbicara pelan, seolah masih ada seseorang yang duduk di kursi panjang itu. Ia tahu, seharusnya ia tak boleh terlalu berharap pada pertemuan singkat. Tapi hati manusia tak semudah logika. Ada rasa yang tumbuh tanpa izin, menyusup diam-diam ke dalam ruang kosong yang terlalu lama dibiarkan sepi. Sore itu, langit kembali menghitam. Angin membawa aroma hujan yang familiar. Dan anehnya, dada Rani berdebar tanpa sebab. Ia berdiri di depan jendela, menatap langit yang perlahan berubah kelabu. Sepertinya bakal hujan besar, gumamnya pelan. Dan benar saja, beberapa menit kemudian langit pecah. Hujan turun deras, membasahi pepohonan dan jalanan tanah di depan rumahnya. Petir menyambar di kejauhan, membuat udara terasa bergetar. Rani hendak menutup jendela ketika sebuah suara berat dari luar membuatnya terkejut. "Permisi, Mbak Rani." Suara itu, ia mengenalnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke pintu dan membukanya. Di sana berdiri Bima. Basah kuyup sama seperti pertama kali mereka bertemu. Tapi kali ini wajahnya tampak berbeda. Lebih letih dan ada luka kecil di sudut bibirnya. "Mas Bima?" Ia hampir tak percaya. Bima tersenyum kecut. "Truk saya kena batu di tikungan. Ban pecah dan saya kehujanan waktu mau ganti. Boleh numpang berteduh lagi?" Rani tak menjawab. Ia hanya mempersilahkan masuk dengan cepat. "Mas, kenapa nggak bilang kalau mau lewat sini lagi? Saya bisa bantu nyiapin makan atau apa kek?" Bima tertawa pelan. "Saya sendiri nggak nyangka bakal balik secepat ini, Mbak. Tapi kayaknya Tuhan sengaja nurunin hujan biar saya nyasar ke rumah ini lagi." Rani menatapnya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hatinya bergetar. Ia cepat-cepat menyiapkan handuk dan pakaian kering mendiang suaminya yang masih tersimpan di lemari.
Ini, ganti dulu bajunya. Kalau masuk angin nanti tambah repot. Bima menerima dengan senyum sopan. Makasih Mbak Rani, saya ganti di kamar mandi aja ya. Ketika Bima keluar beberapa menit kemudian, Rani sempat tercekat. Pakaian itu, kemeja putih dan celana kain hitam milik Arman masih pas di tubuh Bima. Untuk sesaat, bayangan masa lalu dan kenyataan saling bertabrakan dalam kepala Rani. Ia menelan ludah pelan, berusaha menenangkan diri. "Mas, duduk aja dulu. Saya buatkan teh hangat." "Boleh Mbak, tapi saya yang bantu, biar nggak cuma numpang terus." Mereka pun sibuk di dapur bersama. Bima menggantung jaketnya di dekat tungku, sementara Rani menyiapkan air panas. Tak banyak yang mereka bicarakan, hanya percakapan ringan tentang jalan yang rusak dan cuaca yang tak menentu. Namun di sela-sela hening, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mereka sering bertemu, tapi keduanya buru-buru berpaling. Seolah ada hal yang ingin diucapkan, tapi tak berani keluar dari bibir. Malam turun perlahan, hujan belum juga berhenti. Suara air yang menetes dari genting bergabung dengan desiran angin di luar. Rani menyalakan lampu minyak, lalu duduk di ruang depan. Bima duduk di seberangnya, mengusap rambut yang masih sedikit basah. "Mas Bima, masih tinggal sendirian di rumah sebesar ini?" "Iya, dulu ada suami, tapi sekarang tinggal saya." Bima menunduk. "Maaf, saya nggak bermaksud, nggak apa-apa. Saya udah terbiasa cerita begitu," potong Rani dengan senyum tipis. Sunyi lagi. Lilin kecil di meja memantulkan bayangan lembut di wajah mereka berdua. "Mas Bima sendiri nggak punya istri?" Bima tertawa pendek. "Nggak ada yang mau sama supir truk Mbak. Hidup di jalan, pulang kadang sebulan sekali. Mana ada perempuan yang tahan. Kalau perempuan itu ngerti perjuangan Mas, mungkin dia mau. Dan kalaupun ada, saya takut malah bikin dia kesepian," ucap Bima lirih. Kata-kata itu menancap di hati Rani, karena tanpa disadari, ia sedang memandangi seseorang yang punya luka yang sama. Luka karena kesepian. Hujan di luar semakin deras. Tiba-tiba, suara gemeretak di atap membuat Rani terloncat kecil. "Wah, gentingnya bocor Mas," ujarnya cemas. Air mulai menetes dari langit-langit, jatuh ke lantai kayu. "Biar saya perbaiki," kata Bima cepat berdiri mengambil kursi dan naik ke atasnya. Rani ikut menyorotkan lampu minyak ke arah atas. Bima mencoba menutup celah dengan kain, tapi angin kencang membuat kursi bergoyang. "Mas, hati-hati!" seru Rani. Belum sempat ia mendekat, Bima terpeleset. Ia berusaha bertahan, tapi jatuh ke arah Rani. Waktu seolah melambat. Tubuh Bima menimpa Rani membuat keduanya terjatuh ke lantai kayu. Suara benda jatuh, napas terengah, dan detak jantung mereka yang berpadu dalam jarak yang terlalu dekat. Rani membuka mata. Wajah Bima hanya beberapa senti dari wajahnya. Nafas hangatnya menyentuh kulitnya. Hujan di luar semakin keras, seolah ikut menyembunyikan detik yang menggantung di antara mereka. Mata mereka saling bertemu. Untuk sesaat, tak ada kata. Hanya keheningan yang menebal di udara dan getaran halus di dada yang tak bisa dijelaskan. "Maaf, saya nggak sengaja," bisik Bima akhirnya, buru-buru bangkit. Rani menelan ludah, pipinya memanas. "Nggak apa-apa, untung nggak luka." Namun saat Bima berusaha berdiri sepenuhnya, wajahnya meringis. "Mas, kenapa?" "Kaki saya kayaknya kesleo waktu jatuh tadi." Rani panik. "Duduk dulu, saya ambil minyak gosok." Ia berlari ke kamar, kembali dengan botol kecil dan kain bersih. Tanpa banyak bicara, ia berlutut di depan Bima, membuka perban kecil di pergelangan kakinya. "Jangan digerakkan dulu," katanya pelan. Bima hanya bisa diam membiarkan tangan lembut Rani menyentuh kulitnya yang hangat.
Aroma minyak kayu putih bercampur dengan udara lembab, menciptakan suasana aneh antara nyaman dan tegang. Rani menatap luka di kakinya, lalu berkata pelan, "Mas Bima harus istirahat di sini malam ini. Gak mungkin jalan dalam kondisi begini." Bima hendak menolak, namun tatapan Rani terlalu serius untuk dibantah. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Malam semakin larut. Rani duduk di kursi memandangi Bima yang terbaring di kursi panjang dengan perban di kakinya. Lampu minyak sudah hampir padam, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang lembut. Tiba-tiba dari arah kursi panjang, terdengar suara lirih. Rani menoleh. Bima mengerang pelan, rintihan halus yang keluar setiap kali ia mengubah posisi kakinya. Rani mendekat. "Mas Bima, masih sakit ya?" Bima membuka mata setengah. "Nggak apa-apa, Mbak. Cuma nyut-nyungkon dikit. Mas tidur aja. Biar saya pijat pelan, biar nggak kram," kata Rani lembut. Bima sempat menolak tapi akhirnya menyerah. Ia menutup mata membiarkan tangan Rani menekan perlahan betisnya. Sentuhan itu sederhana, tapi hangat. Hangat yang sudah lama ia rindukan. Hujan di luar mulai reda. Suara air yang menetes dari atap terdengar pelan, seperti irama tenang di tengah malam. Rani terus memijat perlahan, sementara pikirannya melayang ke entah kemana. Ia melihat wajah Bima yang tenang dalam tidur, dan sesuatu di dalam dirinya bergetar pelan. "Kenapa ya? Rasanya seperti sudah lama kenal kamu," gumamnya hampir tak terdengar. Angin malam menyelinap dari celah jendela, meniup rambutnya yang lepas. Bima membuka mata sedikit, menatapnya tanpa bicara. Sekilas pandangan mereka bertemu lagi. Kali ini tanpa kecanggungan, tanpa penjelasan. Hanya kejujuran dua hati yang sama-sama patah, saling menghangatkan di tengah dinginnya hujan. Ketika dini hari datang, Rani masih terjaga. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi Bima yang akhirnya tertidur pulas. Rintihan tadi sudah hilang, berganti dengan nafas tenang. Namun bagi Rani, malam itu meninggalkan sesuatu yang baru. Bukan sekedar rasa iba, bukan juga sekedar rasa kagum, tapi sesuatu yang jauh lebih lembut. Seperti bara kecil di tengah arang yang lama padam. Dan dalam diamnya malam, Rani tahu, rintihan yang ia dengar tadi bukan hanya dari luka di kaki Bima, tapi juga dari hati dua orang yang sama-sama terluka dan tanpa sadar mulai saling menyembuhkan. Matahari belum sepenuhnya muncul ketika Rani terbangun. Udara pagi masih lembab, aroma tanah basah sisa hujan semalam menyelinap dari jendela yang terbuka setengah. Ia bangun pelan, berusaha tak menimbulkan suara. Di ruang tamu, Bima masih terbaring di kursi panjang, berselimut kain tipis. Wajahnya terlihat damai, berbeda jauh dari pria keras yang pertama kali datang di malam badai itu. Rani memperhatikan pria itu dalam diam. Ada sesuatu di sana, di garis rahangnya yang tegas, di bekas luka tipis di pelipisnya, di napas tenangnya yang teratur. Ia terlihat seperti seseorang yang menanggung beban berat, tapi memilih memendamnya sendiri. Dan anehnya, justru itulah yang membuat hati Rani terasa hangat sekaligus nyeri. Ia menarik napas panjang, lalu beranjak ke dapur. Sambil menyalakan kompor dan menyiapkan air panas, pikirannya melayang. Ia memandangi panci kecil yang mulai beruap, lalu tersenyum samar. Entah kenapa, rumah ini terasa hidup lagi sejak dia datang, gumamnya pelan. Saat aroma kopi memenuhi udara, suara langkah berat terdengar dari arah ruang tamu. "Wangi banget, pagi-pagi udah nyeduh kopi ya, Mbak?" Suara Bima terdengar serak tapi hangat.
Rani menoleh dan hampir tertawa kecil. Mas baru bangun tapi udah tahu aja kalau kopinya udah jadi. Bima tersenyum. Hidung sopir truk tajam dak, apalagi kalau soal kopi. Mereka tertawa bersama, tawa kecil yang terasa canggung tapi jujur. Setelah sarapan, Rani duduk di beranda. Sementara Bima dengan kaki yang masih diperban duduk tak jauh darinya. Udara pagi itu segar. Langit cerah seolah ingin menebus hujan deras malam. Burung-burung bersuara nyaring di pepohonan dan suara gemericik air dari selokan kecil di samping rumah menambah suasana tenang. Mas Bima, kakinya gimana? Udah mendingan, Mbak. Dikit lagi bisa jalan normal. Tapi kayaknya ban truk saya belum bisa diganti. Batu yang nancep lumayan besar harus beli baru di kota. Berarti Mas bakal di sini dulu. Bima menatap Rani sejenak lalu tersenyum. Kalau Mbak gak keberatan? Keberatan? Enggak lah, malah seneng kalau ada teman ngobrol. Rani menyesap tehnya, berusaha menutupi rona merah di pipinya. Namun, dalam hati, ia tahu kata-kata itu bukan sekedar basa-basi. Ia memang tak ingin Bima pergi terlalu cepat. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Bima membantu memperbaiki pagar kayu yang hampir roboh, menambal genting yang bocor, bahkan mengganti lampu minyak dengan yang baru. Rani sering tersenyum melihatnya bekerja, serius, penuh perhatian, tanpa banyak bicara. Setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Kadang, cukup dengan satu tatapan, mereka sama-sama tahu apa yang dirasakan tanpa harus berbicara. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada satu hal yang perlahan-lahan tumbuh di dada Rani. Rasa takut. Takut kehilangan lagi. Takut kalau semua ini hanya sementara. Suatu sore, ketika Rani sedang menyapu halaman, ia mendengar suara aneh dari arah truk yang terparkir di dekat jalan. Ia mendekat, penasaran. Truk itu terlihat berdebu, tapi di kursi depan ada sebuah amplop coklat tebal yang sebagian terbuka. Rani ragu sejenak, lalu menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Ia menatap amplop itu lagi, lalu menarik nafas pelan sebelum akhirnya mengambilnya. Isinya membuat tangannya gemetar. Di dalamnya ada foto seorang wanita muda bersama anak kecil, dan di belakang foto itu tertulis, "Untuk ayah, semoga cepat pulang." Jantung Rani berdegup kencang. Ia menatap foto itu lama, mencoba menenangkan pikirannya. "Wanita ini? Siapa?" bisiknya lirih. Belum sempat ia meletakkan kembali, suara langgah berat terdengar dari belakang. "Rani?" Suara Bima memanggil dengan nada datar tapi tajam. Rani menoleh, wajah Bima tampak tegang. "Maaf, saya nggak sengaja lihat ini," katanya pelan sambil menyodorkan amplop itu. Bima diam lama. Ia mengambil foto itu dengan tangan bergetar, lalu menatapnya dalam. "Itu istri saya," ucapnya akhirnya lirih. "Dan anak saya." "Istri?" "Dulu. Sekarang entah di mana." Keheningan menelan udara di antara mereka. Bima duduk di bangku dekat truk, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Rani berdiri diam, menunggu ia berbicara lagi. "Aku gak pernah cerita soal ini karena aku sendiri gak tahu harus mulai dari mana," katanya perlahan. "Istriku pergi 3 tahun lalu, bawa anakku. Waktu itu aku lagi di luar kota, ngantar barang.
Katanya capek hidup sederhana. Capek nunggu suami yang gak pasti pulangnya. Aku coba nyari, tapi gagal. Sampai sekarang aku gak tahu mereka di mana. Rani menunduk. Dadanya sesak mendengar itu. Mas Bima, maaf, aku gak bermaksud buka luka lama. Gak apa-apa. Mungkin memang harusnya aku cerita. Ia menatap Rani lama. Mata mereka bertemu. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Mbak. Jalanan udah kayak rumah buatku. Tapi anehnya, waktu pertama kali nyasar ke rumah ini, rasanya seperti nemu tempat pulang. Kata-kata itu membuat Rani tak bisa bicara. Tenggorokannya tercekak. Ia tahu seharusnya ia menahan diri. Tapi air mata menetes juga di pipinya. Bima bangkit, sedikit pincang, lalu menghampirinya. Ia menghapus air mata itu dengan jari kasar tapi lembut. Jangan nangis, aku gak butuh dikasihani. Bukan kasihan, suara Rani serak. Aku cuma ngerti gimana rasanya ditinggal. Hening. Suara jangkrik mulai terdengar, menggantikan desiran angin senja. Malam itu, mereka makan malam bersama dalam diam. Tak ada banyak kata, hanya bunyi sendok beradu dengan piring. Tapi suasana di antara mereka berubah, bukan canggung, melainkan lebih dalam, lebih jujur. Setelah makan, Rani duduk di beranda, menatap bulan yang mulai naik di langit. Bima datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah Rani tanpa bicara. Mbak Rani pernah kepikiran buat pindah dari sini? Tanya Bima pelan. Rani tersenyum tipis. Dulu iya, tapi semakin lama aku tinggal di sini, aku sadar tempat ini bukan masalahnya. Yang aku takuti bukan sepinya rumah ini, tapi sepinya hati. Bima menatapnya lama. Kadang yang kita cari bukan rumah baru, tapi hati yang mau menerima kita pulang. Katanya pelan. Keduanya terdiam. Angin malam meniup rambut Rani, membuat beberapa helainnya menempel di pipi. Bima hendak membantu menyingkirkan, tapi tangannya berhenti di udara. Mereka hanya saling menatap, dan di balik tatapan itu ada rasa yang semakin sulit disembunyikan. Namun sebelum suasana itu berubah lebih jauh, suara klakson dari kejauhan membuat mereka terlonjak. Bima berdiri cepat, menatap ke arah jalan. Sebuah truk besar berhenti di sana, dengan 2 orang pria turun dari dalamnya. Mas Bima, salah satu dari mereka memanggil. Bos nyuruh balik ke gudang malam ini juga. Katanya ada pengiriman mendadak. Bima menatap Rani. Wajahnya berubah. Sekarang? Iya, sekarang. Katanya penting banget. Kalau nggak berangkat bisa kena potong gaji. Bima menunduk, lalu menatap Rani lagi. Kayaknya aku harus pergi, Mbak. Rani terdiam. Dadanya seolah diremas. Mas, baru aja sembuh. Aku gak punya pilihan. Aku butuh kerja ini. Ia berjalan ke arah truknya, tapi langkahnya berat. Rani mengikuti dari belakang, menatapnya dengan mata berkaca. Mas, suaranya bergetar. Kalau nanti udah selesai, balik lagi ya. Bima berhenti, lalu menoleh. Senyumnya tipis tapi dalam. Kalau takdir masih sayang sama kita, aku pasti balik. Truk itu pun perlahan menjauh, meninggalkan debu di jalanan tanah. Rani berdiri diam di beranda,
menatap lampu belakang truk yang makin kecil, lalu hilang di tikungan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani berdoa sambil menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa ingin seseorang benar-benar kembali. Pagi berikutnya, rumah itu kembali sunyi. Namun, di meja makan, Rani menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah kunci truk kecil dengan tulisan kecil yang dililitkan di sana. Tulisan itu berbunyi, "Kalau aku belum balik dalam waktu seminggu, tolong simpan ini. Aku percaya rumah ini tempat terbaik untuk menunggu. Bima." Rani menggenggam kunci itu erat, matanya basah. Ia menatap jalanan di depan rumahnya yang masih basah sisa embun pagi. Lalu berbisik, "Mas, jangan cuma janji ya. Baliklah, bawa takdirmu ke sini." Dan di antara embun pagi yang perlahan menguap, hati Rani kembali berdebar antara harapan dan ketakutan. Menunggu, apakah kali ini cinta benar-benar akan pulang? Hujan turun lagi malam itu, tapi tidak seperti biasanya. Tidak ada aroma tanah yang menenangkan, tidak ada desir angin yang membawa damai. Hujan kali ini terasa berat, seperti menumpahkan seluruh kesedihan langit ke bumi yang sudah lelah. Rani berdiri di balik jendela, memandangi tetes air yang berlomba menuruni kaca. Di tangannya masih tergenggam erat kunci kecil dengan kertas bertuliskan pesan Bima. Sudah 7 hari sejak pria itu pergi. Dan sejak hari pertama kepergiannya, Rani menghitung waktu dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kekosongan. Setiap pagi, ia membuka pintu depan, menatap jalan tanah yang berliku ke arah utara. Setiap sore, ia menunggu di beranda, mendengarkan suara mesin truk yang tak pernah benar-benar datang. Dan setiap malam sebelum tidur, ia meletakkan kunci itu di dada, seolah berharap kehangatan dari logam kecil itu bisa menggantikan seseorang yang seharusnya pulang. Namun seminggu sudah berlalu, dan tak ada tanda-tanda. Tidak ada suara mesin, tidak ada debu yang mengepul di jalan, hanya sunyi. Suatu pagi, Rani pergi ke pasar desa untuk membeli bahan makanan. Sejak Bima pergi, ia jarang keluar rumah. Tapi pagi itu ada perasaan aneh yang membuatnya ingin berjalan lebih jauh. Pasar sudah mulai ramai, suara pedagang bersautan, aroma tanah dan sayur mayur bercampur jadi satu. Ketika Rani sedang memilih cabai, seorang pedagang tua menatapnya lama. "Mbak Rani, seminggu ini sering nunggu di rumah ya?" tanyanya tiba-tiba. Rani menoleh, terkejut. "Loh, kok tahu, Pak?" Pedagang itu tersenyum samar. "Desa kecil, kabar cepet nyebar. Katanya ada sopir truk yang sempat nginap di rumah Mbak Rani sebelum badai waktu itu." Nada suaranya terdengar menggoda tapi tak jahat. Rani mengangguk pelan. "Iya, Mas Bima namanya. Dia bantu saya perbaiki genting dan pagar." "Bima?" Pedagang itu terdiam sesaat, lalu menatapnya lebih serius. "Yang truknya warna hijau tua?" "Iya, emang kenapa, Pak?" Wajah pedagang itu berubah. "Aduh, Mbak, saya dengar kabar kurang enak. Katanya ada truk warna hijau terguling di tikungan arah kota minggu lalu. Sopirnya belum jelas kabarnya." Rani terpaku. Suara bising pasar mendadak lenyap dari telinganya. Semua terasa hening.
Apa Bapak yakin? Suaranya nyaris tak keluar. Ya, saya nggak bisa pastiin, Mbak. Tapi warga bilang supirnya sempat dibawa ke klinik di perbatasan kota. Juga aja tanya ke sana. Rani tak menunggu lagi. Ia meninggalkan tas belanja dan berlari keluar pasar. Dadanya berdebar begitu keras sampai nyeri. Hujan kecil mulai turun, membasahi rambut dan wajahnya. Tapi ia terus berjalan cepat menuju terminal kecil, mencari tumpangan menuju perbatasan. Perjalanan ke klinik itu terasa panjang. Rani duduk di dalam mobil bak terbuka, menatap hujan yang kini turun lebih deras. Pikirannya melayang ke malam terakhir sebelum Bima pergi. Senyumnya yang tenang, suaranya yang berat ketika berkata, "Kalau takdir masih sayang sama kita, aku pasti balik." Air matanya menetes tanpa sadar. "Mas Bima, jangan bilang takdirnya nggak sayang," bisiknya. Ketika sampai di klinik kecil di tepi kota, suasananya lengang. Seorang perawat muda sedang menulis di meja resepsionis. "Permisi, mau tanya, seminggu lalu ada korban kecelakaan truk dibawa ke sini ya?" Perawat itu menatapnya sebentar, lalu membuka buku catatan. Iya, ada. Tapi pasiennya cuma sempat dirawat 2 hari. Setelah itu dipindahkan ke rumah sakit besar di kota Cempaka karena lukanya lumayan parah." "Namanya siapa, Mbak?" tanya Rani cepat. Perawat itu melihat catatannya. "Nama di data Bima A. Setiawan." Dunia Rani runtuh seketika. Ia harus berpegangan pada meja supaya tak jatuh. "Mbak, pasiennya masih hidup waktu dipindahkan," tambah sang perawat cepat melihat wajahnya yang pucat. "Kami dengar kondisinya stabil waktu itu." Rani mengangguk pelan. "Masih hidup." Kata itu bergema di kepalanya berulang kali, antara syukur dan cemas. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan pergi ke kota Cempaka sore itu juga. Rumah sakit besar itu berdiri megah di tepi kota. Bau obat-obatan dan disinfektan langsung menusuk hidung begitu ia masuk. Rani menghampiri meja informasi, bertanya dengan suara hampir tak terdengar. "Permisi, pasien atas nama Bima Setiawan masih dirawat di sini?" Petugas mengetik sesuatu di komputer, lalu menatapnya singkat. "Pasien atas nama itu sudah keluar 2 hari lalu." "Keluar? Maksudnya sembuh?" "Iya, begitu. Tapi kami tidak tahu kemana dia pergi. Katanya ada yang jemput, seorang perempuan dan anak kecil." Rani membeku. Perempuan, anak kecil. Kata-kata itu menancap seperti belati di dada. Perempuan seperti apa? Suaranya pelan tapi gemetar. Kalau tidak salah, rambutnya sebahu, bawa payung merah. Anak kecilnya kira-kira umur 5 tahun. Mereka tampak akrab sekali dengan pasien itu. Rani tak bisa menahan air matanya. Ia berusaha tersenyum pada petugas, lalu melangkah keluar rumah sakit dengan langkah gontai. Di luar, hujan masih turun, tapi kali ini bukan hujan yang membuat matanya basah. Ia berjalan tanpa arah di trotoar kota, menatap langit yang kelabu. Jadi, itu maksudnya takdir, gumamnya lirih. Takdir yang sayang, tapi bukan untukku. Beberapa hari berlalu. Rani kembali ke desanya dengan hati yang remuk.
Rumahnya kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada sosok Bima, pada tawa, pada tatapan mata, pada kata-kata yang kini terasa seperti mimpi buruk yang indah. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Ketika Rani sedang duduk di beranda dengan tatapan kosong, suara motor berhenti di depan rumah. Ia menoleh cepat, berharap. Namun yang datang bukan truk, bukan Bima. Seorang bocah laki-laki berdiri di sana, membawa payung kecil berwarna biru. Di belakangnya seorang perempuan muda berjalan pelan mendekat. "Permisi, ini rumah Bu Rani?" tanya perempuan itu sopan. "Iya, benar. Ada apa ya?" Perempuan itu membuka tasnya, mengeluarkan amplop yang tampak lembab terkena hujan. "Ini titipan dari Pak Bima." Rani terpaku. "Dari Mas Bima?" "Iya, beliau minta saya antar kalau beliau nggak bisa datang sendiri." Dengan tangan bergetar, Rani menerima amplop itu. Isinya 1 lembar kertas dan 1 kunci kecil yang identik dengan miliknya. Di surat itu tertulis, "Rani, kalau kamu baca surat ini, berarti aku sudah memilih jalan yang lain. Istriku datang waktu aku di rumah sakit, membawa anak kami. Aku tidak tahu harus marah atau bersyukur, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa pergi tanpa berpamitan padamu, walau hanya lewat tulisan. Aku tidak akan pernah lupa malam hujan di rumahmu, teh hangat yang kau buat, atau tatapanmu yang menenangkan luka di dadaku. Tapi aku juga tahu, cinta tidak selalu harus dimiliki untuk bisa menghidupkan seseorang. Kamu sudah membuatku ingin hidup lagi, Rani. Dan karena itu, aku memilih untuk memperbaiki apa yang pernah hancur di keluargaku. Kunci itu adalah kunci trukku. Simpanlah, karena bagiku, rumahmu adalah tempat aku belajar berhenti dan menatap hidup. Kalau suatu hari truk itu lewat lagi di depan rumahmu, mungkin artinya aku sudah selesai berdamai dengan masa lalu. Bima." Rani memeluk surat itu erat, air matanya jatuh satu-satu di atas tinta yang mulai luntur. Perempuan muda itu menatapnya dengan tatapan lembut. "Dia minta saya bilang terima kasih. Katanya, Bu Rani orang baik yang bikin dia percaya bahwa dunia nggak selalu sekejam dulu." Rani tak sanggup menjawab. Hanya bisa mengangguk telan sambil menatap payung biru yang kini perlahan menjauh. Bersama 2 sosok yang seolah membawa separuh jiwanya. Malam turun lagi. Hujan masih turun seperti biasa. Tapi kali ini Rani tahu, hujan ini bukan hujan yang sama. Dulu, setiap tetes air membuatnya merasa dingin dan kehilangan. Tapi malam ini, setiap tetes hujan terasa seperti bisikan lembut dari langit. Mengingatkannya bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan kepemilikan. Kadang, cinta hanya datang untuk menyembuhkan luka. Rani menatap jalan di depan rumahnya, tempat truk itu dulu berhenti. Ia menggenggam kunci itu di dada, tersenyum dengan air mata yang masih menetes. "Mas Bima," bisiknya lembut, "kalau suatu hari lewat lagi, jangan berhenti cuma untuk berteduh. Berhentilah karena sudah pulang." Dan di tengah hujan malam itu, samar-samar, Rani seperti mendengar suara mesin truk di kejauhan. Pelan, tak pasti, tapi cukup untuk membuat hatinya kembali berdebar. Musim hujan berganti. Pohon-pohon di desa Sukaendah mulai menumbuhkan daun muda.
dan udara pagi membawa aroma segar dari tanah yang basah semalam. Namun, bagi Rani, waktu seakan berhenti di malam hujan terakhir. Malam ketika ia menerima surat dari Bima. Sejak hari itu, hidupnya berjalan tenang namun kosong. Ia tetap mengajar anak-anak di balai desa, tetap menjemur pakaian di belakang rumah, tetap menyeduh teh di pagi hari. Tapi, di antara rutinitas itu, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang. Bayangan seorang pria bersuara berat dengan mata yang teduh dan langkah yang lembut. Kadang, saat langit mendung, Rani duduk di beranda sambil menatap jalan tanah itu. Jalan yang dulu dilalui truk hijau tua. Ia tahu, kemungkinan Bima kembali sangat kecil. Tapi, entah kenapa, hatinya masih menolak percaya bahwa semua sudah berakhir. Sampai pada suatu sore, sesuatu berubah. Hari itu langit tampak aneh. Matahari bersinar redup di balik awan abu-abu, dan angin berhembus pelan membawa aroma yang samar-samar terasa asing. Rani sedang menyapu halaman ketika mendengar suara berat mesin dari kejauhan. Awalnya ia tak peduli. Banyak truk melintas menuju pasar, pikirnya. Tapi suara itu makin mendekat. Ritmenya lambat, berat, dan akrab. Degup jantungnya mulai tak beraturan. Ia berhenti menyapu, menatap ke arah tikungan. Debu mulai menari di udara, lalu sebuah truk hijau tua muncul dari balik pohon mahoni tua. Rani membeku. Tangannya yang memegang sapu gemetar. Nafasnya tertahan di tenggorokan. Itu truk yang sama. Warna, bentuk, bahkan stiker kecil di pintu sampingnya, semuanya persis seperti milik Bima. Truk itu berhenti di depan rumah. Mesin masih menyala, tapi pintu kabin tetap tertutup. Rani menatap tanpa berani bergerak. Lalu perlahan, pintu terbuka. Namun, bukan Bima yang keluar. Seorang pria muda turun, kira-kira berusia 25 tahun, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Wajahnya asing, tapi sorot matanya, entah kenapa terasa mengenal. "Permisi, Bu. Ini rumahnya Bu Rani?" tanyanya sopan. Rani mengangguk pelan. Suaranya serak. "Iya, benar. Kamu siapa?" Pria itu menunduk sedikit. "Nama saya Rio, Bu. Saya disuruh nganterin sesuatu." Dari kantong jaketnya, ia mengeluarkan amplop coklat kecil dan menyerahkannya dengan kedua tangan. "Ini titipan dari Pak Bima." Dunia Rani berhenti lagi. Nama itu yang selama berbulan-bulan hanya hidup dalam doa kembali disebut di hadapannya. Dia di mana sekarang? Suara Rani bergetar.
Rio menatapnya dengan ragu. Saya kurang tahu, Bu. Saya cuma disuruh nganterin ini. Katanya kalau ibu sudah nerima, beliau bakal tenang. Rani menatap amplop itu lama, takut membukanya. Tapi rasa penasaran dan rindu yang menumpuk akhirnya memaksa jemarinya merobek segel kertas itu. Di dalamnya ada foto kecil dan selembar surat pendek. Fotonya menunjukkan Bima sedang tersenyum, memegang anak kecil di pangkuannya, anak yang dulu disebut perawat di rumah sakit. Mereka terlihat bahagia. Di belakangnya ada sebuah warung makan sederhana bertuliskan Depot Cahaya Hati, Bima dan Rara. Rani menatapnya lama. Matanya hangat, tapi juga perih. Lalu ia membaca surat itu. Rani, kalau surat ini sampai padamu, berarti aku sudah benar-benar memilih jalan yang kutempuh. Tapi aku ingin kau tahu, hidupku baik. Aku, Rara, dan anak kami buka warung kecil di pinggir kota. Aku pakai truk tua itu buat nganter bahan makanan. Kadang, kalau lewat jalan panjang yang menuju desamu, aku berhenti sebentar, bukan untuk berteduh, tapi untuk mengenang rumah yang dulu membuatku berani hidup lagi. Aku tak pernah menyesal bertemu denganmu. Kamu datang di saat aku paling hancur dan memberiku alasan untuk memperbaiki semuanya. Kalau hidup ini punya ruang untuk dua cinta, satu untuk keluarga, satu lagi untuk seseorang yang menyembuhkan, maka kamu adalah yang kedua itu, Rani. Terima kasih sudah jadi tempatku pulang, walau cuma sebentar. Bima. Air mata Rani menetes tanpa suara. Ia menatap surat itu, seolah huruf-hurufnya bisa menjawab semua pertanyaan yang selama ini ia simpan. Dia bahagia. Dan entah kenapa, meski hatinya terasa sesak, ada sedikit senyum di bibirnya. Rio masih berdiri di depan rumah, menatapnya dengan sopan. Bu, saya boleh numpang istirahat sebentar? Dari tadi hujan besar di jalan. Rani tersadar, buru-buru mengangguk. Oh iya, masuk aja Mas. Maaf, saya malah bengong. Mereka duduk di ruang tamu kecil itu. Suasana hening, kecuali suara hujan di luar. Rani menyeduh teh, seperti kebiasaannya dulu saat Bima datang. Ketika ia menaruh cangkir di depan Rio, pemuda itu menatapnya dengan pandangan yang aneh, antara hormat dan kagum. Pak Bima sering nyeritain ibu. Rani tersentung. Sering cerita apa? Dia bilang ada seorang perempuan di desa yang nyelamatin dia dari badai. Bukan cuma dari hujan, tapi juga dari badai hidupnya. Katanya kalau bukan karena ibu, mungkin dia gak bakal punya keberanian buat mulai lagi. Rani menunduk. Air matanya hampir jatuh lagi tapi ia tahan. Dia terlalu baik ngomongnya, katanya pelan. Rio tersenyum. Saya rasa enggak, Bu. Kadang orang yang pernah disembuhkan gak akan lupa siapa yang kasih obatnya. Ucapan itu menancap dalam di dada Rani. Mereka berbicara sebentar, lalu Rio pamit saat hujan mulai reda. Sebelum naik ke truk, ia menatap Rani lagi. Oh iya Bu, Pak Bima nitip satu pesan terakhir. Katanya, kalau suatu hari truk ini berhenti di depan rumahmu, jangan lagi nunggu yang gak bisa kembali, tapi sambutlah yang datang dengan hati yang sama. Rani menatap truk itu pergi perlahan, meninggalkan jejak basah di jalan tanah.
Hujan berhenti, langit berwarna jingga, dan suara jangkrik mulai terdengar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani tidak merasa hampa. Ia merasa tenang. Waktu berlalu. Beberapa minggu kemudian, Rani mulai membuka warung kecil di depan rumahnya. Ia menamai warung itu warung hujan, karena katanya setiap hal indah dalam hidupnya selalu dimulai saat hujan turun. Warung itu sederhana, hanya ada 2 meja dan rak kecil berisi toples kaca. Tapi setiap sore, banyak orang datang membeli teh hangat dan pisang goreng, sambil mendengarkan Rani bercerita tentang orang baik yang pernah tersesat di tengah badai. Kadang anak-anak kecil suka bertanya polos, "Bu Rani, orang itu siapa?" Rani hanya tersenyum. Orang yang ngajarin ibu cara tetap hidup meski hati pernah retak. Suatu malam saat warung hendak ditutup, suara mesin berat kembali terdengar. Rani menoleh cepat. Jantungnya berdegup, tapi kali ini bukan karena takut atau harap kosong. Truk hijau tua itu berhenti sebentar di depan warung, lalu klaksonnya berbunyi 2 kali. Bunyi yang dulu sangat ia kenal. Dari balik kemudi, Rani hanya melihat siluet seorang pria yang menunduk dan tersenyum samar ke arahnya sebelum truk itu kembali berjalan perlahan menuju jalan raya. Rani tidak berlari mengejarnya. Ia hanya berdiri di sana, menatap cahaya lampu belakang truk itu yang perlahan menghilang di tikungan. Senyum di wajahnya tak pudar, meski air matanya kembali menetes. Di langit, gerimis mulai turun lagi. Dan di tengah rinai hujan itu, Rani berbisik lirih. "Terima kasih, Mas. Sudah mampir lagi, walau cuma sebentar." Malam itu Rani menutup warungnya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada sedih, ada damai, ada rasa syukur. Ia tahu cinta tak selalu butuh jawaban. Kadang cukup tahu bahwa seseorang yang pernah kita cintai kini hidup bahagia, itu sudah lebih dari cukup. Ia menatap papan kecil bertuliskan "Warung Hujan". Selalu ada cerita di setiap rintiknya, yang tergantung di depan rumahnya. Lalu ia tersenyum pada dirinya sendiri sambil berbisik lembut. Dan malam ini, aku juga punya cerita baru. Waktu terus berjalan, dan musim berganti tanpa banyak bicara. Langit desa Sukaindah kini lebih sering biru daripada kelabu. Angin membawa aroma sawah yang baru dipanen, dan suara tawa anak-anak kembali memenuhi udara sore. Namun bagi Rani, setiap hembusan angin masih membawa sedikit kenangan. Kenangan tentang truk hijau tua, tentang suara mesin di malam hujan, dan tentang seseorang yang mengajarinya arti kehilangan yang indah. Sudah hampir setahun sejak terakhir kali truk itu berhenti di depan warungnya. Sejak malam itu, Rani memutuskan satu hal. Ia tidak akan menunggu lagi. Bukan karena cinta itu hilang, tapi karena ia sadar beberapa orang memang hanya ditakdirkan datang untuk menyembuhkan, bukan menetap. Warung hujan kini ramai setiap sore. Anak-anak sekolah suka mampir membeli gorengan. Bapak-bapak duduk minum kopi. Dan ibu-ibu kadang singgah hanya untuk berbagi cerita. Rani tersenyum melihat semuanya.
Ia senang rumahnya tak lagi sunyi. Ia merasa dalam setiap tawa yang memenuhi warung itu ada kehidupan baru yang tumbuh pelan-pelan di dalam dirinya. Suatu sore, seorang tamu datang dengan langkah hati-hati. Rani baru saja menutup warung ketika mendengar suara itu. "Bu Rani?" Rani menoleh dan sedikit terkejut. Rio berdiri di sana, masih dengan jaket lusuh dan tatapan hangat yang sama seperti pertama kali datang membawa surat dari Bima. Tapi kali ini wajahnya lebih segar, matanya lebih tenang. "Oh Rio, sudah lama sekali. Kamu masih ingat jalan ke sini rupanya?" Rio tersenyum lebar. "Saya janji dulu mau balik kalau lewat daerah sini lagi. Warungnya tambah rame ya?" "Iya," jawab Rani sambil tertawa kecil. "Syukurlah, sekarang banyak yang suka nongkrong di sini. Jadi nggak sepi lagi." Rio menatap sekeliling. Tapi kayaknya tetap aja, auranya masih hangat seperti dulu. Mereka tertawa bersama. Rani kemudian mengajaknya duduk di beranda sambil menyeduh teh hangat. Sebuah kebiasaan yang tak pernah hilang. Percakapan mereka ringan pada awalnya. Tapi perlahan ada sesuatu di balik kata-kata Rio yang membuat suasana terasa lebih dalam. Ia bercerita bahwa setelah Bima membuka warung di kota, Rio sering membantunya mengantar barang. Tapi beberapa bulan terakhir, Bima banyak mengeluh tentang kesehatannya. "Dia sempat sakit, Bu," kata Rio pelan. Rani menatapnya, hati bergetar. "Sakit apa?" Katanya jantungnya lemah. Dia nggak pernah bilang ke istrinya. Tapi saya tahu, tiap kali lewat jalan panjang menuju sini, dia selalu bilang, "Kalau aku nggak sempat lagi mampir ke desa itu, sampaikan salamku buat Rani." Kata-kata itu membuat dada Rani sesak. Ia menggenggam cangkir teh lebih erat, menahan air mata yang hampir jatuh. "Dia masih ingat," gumamnya pelan. Rio menatapnya dengan tatapan lembut, seolah memahami tanpa perlu banyak kata. "Hidupnya sekarang damai, Bu. Saya yakin dia udah berdamai dengan semua masa lalunya." Rani mengangguk. "Dan aku juga." Beberapa minggu berikutnya, Rio sering datang membantu di warung. Awalnya hanya sekedar memperbaiki rak atau mengantar bahan dari pasar. Tapi lama-lama, kehadirannya jadi bagian dari keseharian Rani. Anak-anak kecil mulai akrab dengannya, menyebutnya Om Rio. Rani tak menolak, tapi di hatinya masih ada tembok tipis yang membatasi. Ia takut membuka hati, takut kehilangan lagi. Namun Rio tidak terburu-buru. Ia selalu hadir tanpa menuntut. Datang saat dibutuhkan, pergi dengan sopan, dan selalu membawa senyum yang tulus. Suatu malam, hujan turun lagi. Warung sudah tutup, tapi Rani duduk di beranda sambil menatap jalan. Rio datang membawa 2 gelas teh hangat. "Kayaknya hujan malam ini mirip kayak dulu ya," katanya sambil duduk di sebelah Rani. Rani tersenyum samar. "Dulu aku benci hujan, karena setiap kali hujan turun, aku merasa kehilangan sesuatu. Tapi sekarang hujan cuma bikin aku tenang." Rio menatapnya. "Mungkin karena sekarang kamu gak sendirian." Rani terdiam. Ucapan itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadanya hangat. Mereka duduk lama tanpa bicara, hanya mendengarkan suara hujan yang menari di atap.
Lalu Rio berkata perlahan, "Bu Rani, kalau saya bilang saya pengen tinggal di sini, bantuin ibu di warung, boleh?" Rani menatapnya cepat, terkejut, tapi tidak menolak. "Kamu mau tinggal di desa?" "Iya, saya udah capek hidup di jalan, ngikutin truk kemana-mana. Lagi pula, saya suka suasana di sini." Rani menunduk, berusaha menutupi senyum kecil yang muncul di bibirnya. "Kalau kamu betah, ya silahkan. Tapi jangan panggil saya Bu Rani terus. Nanti dikira saya tua banget." Rio tertawa lebar. "Baik, Mbak Rani." Keduanya tertawa bersama. Dan malam itu, suara hujan tak lagi terdengar sendu, melainkan seperti musik lembut yang menyatukan dua jiwa yang sama-sama pernah kehilangan. Hari demi hari, kehadiran Rio mengubah banyak hal. Warung hujan makin ramai, bukan hanya karena masakannya makin enak, tapi karena semua orang merasa betah di sana. Rani kembali sering tertawa, sesuatu yang dulu bahkan ia lupa caranya. Namun di balik senyum itu, kadang Rani masih menatap langit dengan ragu. Apakah ia sedang menggantikan seseorang yang tak tergantikan? Apakah ia berhak bahagia lagi setelah semua yang terjadi? Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Bima berdiri di depan warung, mengenakan jaket abu-abu dan senyum tenang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah beranda, tempat Rio duduk sambil memperbaiki papan nama. Lalu Bima mengangguk pelan, seolah memberi restu, sebelum perlahan berjalan pergi ke arah cahaya yang samar. Rani terbangun dengan air mata di pipi, tapi juga dengan hati yang hangat. Ia menatap foto lama di meja, foto dirinya bersama Bima yang dulu sempat diambil oleh Rio ketika mengantar surat pertama. Dengan lembut, ia berkata, "Terima kasih Mas, aku sudah nggak menunggu lagi, tapi aku tetap menyimpan kamu di sini." Tangannya menyentuh dada, tempat di mana hatinya kini tenang. Beberapa bulan kemudian, saat langit senja memerah, Rio memutuskan sesuatu. Ia datang ke warung sambil membawa sebuah kotak kecil. Rani yang sedang merapikan meja menatapnya heran. "Itu apa, Rio?" Rio tersenyum gugup. "Ini cuma hadiah kecil." Dari dalam kotak itu ia mengeluarkan gantungan kunci berbentuk truk kecil, mirip truk hijau tua milik Bima dulu. "Buat kamu," katanya pelan. "Supaya ingat hidup ini harus tetap jalan ke depan, kayak truk ini, nggak bisa mundur terus." Rani terdiam menatap gantungan itu lama. Senyumnya perlahan muncul, lalu air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tertawa kecil sambil menyikap pipinya. "Kamu ini selalu tahu cara bikin aku nangis." Rio tertawa juga. "Berarti saya berhasil dong?" Mereka tertawa bersama di bawah cahaya senja. Tak ada janji cinta, tak ada kata-kata manis. Hanya kebersamaan yang hangat, jujur, dan tenang. Hal yang dulu selalu dicari Rani tapi tak pernah ia temukan sepenuhnya. Malamnya, hujan turun pelan. Rani menulis di buku kecilnya sebelum tidur. "Dulu, aku menunggu seseorang yang tak bisa kembali. Sekarang, aku belajar menyambut seseorang yang datang dengan hati yang sama tulusnya." Ternyata, berhenti menunggu bukan berarti berhenti mencintai, tapi memberi ruang agar cinta bisa lahir lagi dengan wajah yang berbeda. Ia menutup buku itu, meniup lilin di meja dan berbisik pelan. "Selamat malam Mas Bima, terima kasih sudah mengantarkanku sejauh ini."
Di luar jendela, hujan masih menetes perlahan, tapi kali ini tidak membawa kesedihan. Ia membawa kehidupan baru, hati baru, dan mungkin cinta baru. Dan di kejauhan, samar-samar suara truk terdengar lagi. Bukan dari jalan kenangan, tapi dari arah lain. Seolah dunia sedang berputar menuju awal yang baru. Langit pagi itu berwarna kelabu, tapi bukan kelabu yang muram. Ada cahaya lembut yang menyelip di antara awan, seperti isyarat bahwa hari itu akan menjadi awal yang berbeda. Rani berdiri di depan warungnya yang kini sudah dicat ulang. Papan kayu di atas pintu tak lagi bertuliskan warung hujan seperti dulu. Kini, papan itu memuat nama baru, hasil ide Rio beberapa minggu lalu. Tulisan sederhana tapi hangat. Warung Rindu. Rio bilang nama itu lebih cocok karena setiap orang yang datang ke sini pasti membawa rindu, entah buat seseorang, tempat, atau masa lalu. Dan Rani setuju, karena di antara aroma kopi, suara hujan, dan gelak tawa pelanggan, selalu ada bagian kecil dari dirinya yang masih menyimpan rindu. Pagi itu, warung ramai. Ada anak-anak muda yang mampir setelah pulang kerja. Ada supir truk yang singgah sekadar untuk menyeruput kopi. Dan ada ibu-ibu yang menunggu suami mereka pulang dari ladang. Rani melayani semuanya dengan senyum. Ia bukan lagi perempuan pendiam yang dulu hanya menatap jalan menunggu seseorang lewat. Sekarang, ia menjadi bagian dari kehidupan yang ramai. Dan Rio, yang kini tinggal di rumah kecil di belakang warung, selalu ada di sisinya. Kadang membantu di dapur, kadang bercanda dengan pelanggan, kadang hanya diam sambil memperhatikan Rani dari kejauhan dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Orang-orang di desa sudah mulai berbisik tentu saja. Tapi Rani tak peduli. Ia tahu kali ini bukan tentang omongan orang. Ini tentang bagaimana ia akhirnya belajar bahagia tanpa merasa bersalah. Sore itu hujan turun lagi. Bukan hujan deras, hanya gerimis yang membuat dunia terlihat sedikit buram tapi indah. Rani duduk di beranda, memandangi jalan yang dulu sering ia tatap dengan hati yang penuh harap. Di sampingnya, Rio sedang menambal ban sepeda tuanya. Tiba-tiba, sebuah mobil pick-up berhenti di depan warung. Dari dalamnya, turun seorang perempuan muda, berpayung biru, membawa map besar. "Permisi, ini warung Rindu?" tanyanya sopan. Rani mengangguk. "Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu tersenyum. "Saya Nisa, dari kota. Saya datang untuk menyampaikan sesuatu. Ini dari keluarga almarhum Bima." Nama itu membuat Rani tercekat. Hujan mendadak terasa lebih dingin. Perempuan itu menyerahkan sebuah amplop coklat yang agak lembab oleh gerimis. Beliau menitipkan sesuatu sebelum wafat. Katanya, kalau suatu hari saya lewat daerah ini, tolong sampaikan langsung ke Ibu Rani. Rani menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Rio yang sedari tadi memperhatikan, mendekat perlahan. "Terima kasih, Mbak," ucap Rani dengan suara pelan. Nisa tersenyum hangat. "Sama-sama, beliau orang baik, banyak cerita tentang warung ini. Katanya, tempat ini selalu membuatnya merasa hidup kembali." Setelah itu, Nisa pamit,
meninggalkan Rani dan Rio di beranda yang kini hanya diselimuti suara hujan. Rani membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar surat dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan miring dan rapi milik Bima. Surat itu tampak sudah agak pudar, tapi masih bisa terbaca jelas. Untuk Rani, kalau surat ini sampai ke tanganmu, mungkin aku sudah tak lagi di jalan. Tapi aku ingin kamu tahu, setiap kilometer yang kutempuh, selalu ada wajahmu yang menemaniku. Kamu bukan masa lalu, Rani. Kamu adalah tempat aku belajar pulang. Jangan tunggu aku. Aku ingin kamu bahagia, bahkan kalau bukan aku yang membuatmu tersenyum. Dan kalau suatu hari hujan turun, jangan lagi sembunyi di balik tirai. Duduklah di bawahnya, nikmati setiap tetesnya, karena di sanalah aku akan tetap bersamamu. Bima. Rani terdiam lama. Hujan semakin deras, dan setiap tetesnya jatuh tepat di atas amplop yang kini basah oleh air mata. Rio memegang bahunya pelan. Dia sayang kamu, Bu. Mbak Rani, ucapnya lembut. Rani tersenyum di tengah air mata. Iya, dan aku juga sayang dia. Tapi sekarang aku tahu, cinta nggak selalu harus dipegang. Kadang cukup diingat. Malamnya Rani duduk sendirian di beranda. Surat itu sudah ia lipat rapi dan masukkan ke dalam toples kaca bersama gantungan kunci berbentuk truk dari Rio. 2 kenangan, 2 cinta yang berbeda, tapi keduanya sama-sama tulus. Rio datang membawa 2 gelas kopi. Masih mikirin surat itu? Rani mengangguk. Iya, tapi bukan sedih. Cuma ada rasa hangat aneh. Kayak semua yang dulu aku tunggu, akhirnya pamit dengan cara yang indah. Rio duduk di sebelahnya, menatap hujan yang mulai reda. Kadang hujan datang buat menutup cerita lama, tapi juga buat nyiapin tanah buat cerita baru tumbuh. Rani menatapnya. Ucapan itu sederhana, tapi menusuk lembut di hati. Rio, katanya pelan, kamu pernah ngerasa takut kehilangan sesuatu yang belum kamu punya? Rio menatapnya balik. Setiap hari, tapi aku belajar, kalau memang tulus, kehilangan pun gak akan benar-benar memisahkan. Rani tersenyum samar. Ia tahu jawaban itu bukan sekadar kalimat, itu pengakuan yang tidak diucapkan langsung. Dan mungkin malam itu mereka berdua sama-sama tahu, tidak perlu ada janji, tidak perlu kata cinta. Karena kadang kedekatan tanpa syarat jauh lebih murni daripada segala definisi. Beberapa bulan kemudian, warung rindu semakin ramai. Ada pengunjung dari luar kota yang sengaja datang karena mendengar cerita tentang warung di tengah hujan yang menyajikan teh dengan cita rasa nostalgia. Rani mulai menulis kisah hidupnya dalam buku catatan dengan judul sederhana, Sebuah Nama di Ujung Hujan. Ia menulis bukan untuk terkenal, tapi untuk mengingat bahwa hidupnya pernah diselamatkan 2 kali. Pertama oleh cinta, kedua oleh keberanian mencintai lagi. Suatu hari, ia menemukan selembar foto lama terselip di antara catatannya. Foto itu bergambar dirinya, Bima dan Rio di depan warung lama, sebelum diganti nama. 3 senyum yang berbeda, tapi semua tulus. Ia menatap foto itu lama, lalu menulis di bawahnya. Cinta bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang bertahan dengan cara paling lembut. Sore itu, saat matahari terbenam, Rio datang bawa kabar. Ada surat dari pemerintah desa.
Warung ini mau dijadikan tempat wisata lokal. Katanya kisahnya bikin banyak orang datang. Rani tertawa kecil. Lucu ya, warung kecil begini bisa jadi cerita buat orang lain. Rio tersenyum. Karena di sini bukan cuma jual kopi, tapi juga cerita. Rani memandang ke jalan yang mulai lengang. Di kejauhan, samar-samar, ia bisa melihat bayangan truk hijau yang melintas pelan. Entah nyata, entah hanya bayangan dari kenangan. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum. Hujan mau turun lagi, Rio, katanya. Biarkan saja, karena di setiap hujan ada nama yang gak akan pernah hilang. Dan ketika tetes pertama jatuh, Rani menatap langit. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih Mas Bima. Aku sudah berhenti menunggu. Tapi aku tidak pernah berhenti mencintai. Dengan cara yang kamu ajarkan." Beberapa tahun kemudian, orang-orang yang datang ke warung rindu sering menemukan sebotol kecil di rak kayu dekat jendela. Di dalamnya ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Untuk siapapun yang kehilangan, jangan takut mencinta lagi." Kadang, hujan memang datang untuk menghapus. Tapi setelahnya, selalu ada pelangi yang menunggu di ujung jalan. Tak banyak yang tahu siapa yang menulisnya. Tapi setiap kali hujan turun, selalu ada seseorang yang duduk di beranda, menatap langit, dan tersenyum. Mungkin itu Rani, mungkin itu Rio, atau mungkin itu cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Dan begitulah kisah Rani dan Bima berakhir. Bukan dengan perpisahan yang pahit, tapi dengan keikhlasan yang tumbuh di tengah hujan. Bima memang pergi, tapi cintanya tidak ikut mati. Ia tinggal di antara aroma kopi, di setiap gerimis yang jatuh di atap warung, di setiap langkah Rani yang kini berjalan lebih tenang. Rani pun belajar sesuatu yang tak diajarkan oleh waktu, bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Kadang, cinta hanya perlu diizinkan untuk hidup dalam kenangan yang baik. Ia juga belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, karena setiap kehilangan yang tulus akan diganti dengan pertemuan yang lebih berarti. Bima mengajarinya arti melepaskan dengan bahagia, dan Rio mengajarinya arti mencintai tanpa menuntut. Dua pria, dua kisah, satu hati yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Kini, setiap kali hujan turun, Rani tidak lagi menutup jendela. Ia membuka tirainya lebar-lebar, menatap keluar, tersenyum, dan berbisik pelan. "Aku sudah baik-baik saja. Terima kasih untuk segalanya." Dan di antara gemericik air yang jatuh dari langit, kita semua seakan diingatkan bahwa hidup tidak selalu tentang menunggu seseorang kembali, melainkan tentang berani mencintai lagi, bahkan setelah hati pernah hancur berkali-kali. Jadi, untuk siapapun yang sedang mendengarkan kisah ini, jika kamu sedang kehilangan, jangan takut untuk membuka hati lagi. Karena Tuhan kadang menutup satu pintu bukan untuk menghukum, melainkan untuk membukakan jendela yang mengarah pada cahaya baru. Hujan boleh turun kapan saja, tapi ingat, hujan juga yang menumbuhkan bunga. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tulis di kolom komentar
dari kota mana kamu mendengarkan cerita malam ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya di channel Kisah Luna. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga setiap hujan yang datang selalu membawa kenangan yang indah, bukan luka yang ingin kamu lupakan.